Hari terakhir di Vietnam kali ini karena besok aku pesawatnya jam 5 pagi. Jadi ini aku nginep di salah satu penginapan yang ini dekat banget dengan airport. Itu adalah jalan menuju airport. Penginapannya itu cuman kayak jalan dikit di sini. Aku dapat di harga 100 ribuan something ya. Seperti apa penginapannya kita langsung cek sama-sama ya. Nah, sengaja emang aku pilih penginapannya yang dekat dengan airport karena ada itu, bis. Ini adalah haltenya yang ke arah airport. Nah, penginapannya itu cuma di sana. Jadi lumayan dekat. Soalnya agak jomplang banget ya. Harga naik bis itu dari kota ke airport itu cuman kayak 3.000 dong. 3.000 rupiah, 6.000 atau 5.000 gitu. Atau sekitar 3.000-an. Tapi kalau kita naik taksi itu mahal banget, sampai 200 ribuan. Nah, ini taksinya di situ. Tinggal jalan kaki belok sini. Vietnam kalau habis hujan itu emang enak gitu loh. Dari kemarin itu hawa yang aku rasakan tuh 30 derajat. Nah, untuk orang yang gampang banget gerah, aku tuh agak tersiksa 3 hari kemarin tuh beneran banjir keringet mulu gitu. Mandi bisa pagi siang ya kan, satu hal yang jarang banget dilakuin bahkan di negara sendiri. Ini aku nggak ngerti tamannya apa, cuman ini deket penginapan itu ada taman. Lumayan enak. Karena ini adalah hari terakhir, jadi rencananya emang mau chill aja sambil menikmati pemandangan Vietnam. Enak, ini tamannya beneran luas, jadi banyak juga warga-warga lokal. Tuh, hujan deras, bunyi geluduk. Suka nih kalau hawa-hawa begini, jadi udah nggak yang gerah banget. Karena dari kemarin 3 hari di Vietnam tuh beneran yang kayak parah banget panasnya. Tiap hari keringetan, bahkan habis mandi pun keringet keluar semua. Ini hari terakhir di Vietnam kena hujan, jadi enak. Ini nggak tahu nih, ini ada tempat wisata apa. Cuman ini juga recommended kalau misalkan nginepnya di Nine Hostel and Bar. Lantai satunya itu kan bar ya. Jadi aku bisa membayangkan nanti malam akan berisik banget. Padahal besok subuh harus berangkat. Semoga bisa tidur lah. Tapi ini keuntungannya deket sama taman. Jadi untuk orang-orang yang mungkin suka gitu. Kayak aku pun sebenarnya bisa gitu. Kayak ngendon di taman, ngeliatin orang-orang nggak ngapa-ngapain, do nothing, cuman duduk, mungkin baca buku, atau mungkin self healing kali ya, self talk, itu bisa, saya bisa. Ini recommended tamannya. Itu ada, nggak tahu bentuk-bentukannya apa, unik tamannya. Oke, back on track lagi. Ini adalah penginapan keempat yang aku rekomendasikan, dan belakangan aku baru tahu kalau distrik 1 itu memang kawasan turis. Jadi secara harga itu katanya kalau di-compare sama distrik-distrik lain itu kayak jauh banget. Termasuk penginapan yang satu ini aku dapatnya di harga 92 ribuan. Ini aku dapatnya di Agoda. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi. Namanya adalah Nine Hostel and Bar. Ya, karena ada kata bar, bener banget. Lantai 1 dari hostel ini tuh adalah cafe, resto kalau siang, tapi kalau malam tuh udah jadi bar. Jadi lantai 1 aku nggak shoot. Jadi kita bener nih kalau mau masuk ke hostel ini tuh kayak ngelewatin bar gitu. Dan pasti banyak diantara Kamas Bayu Tulur semuanya mungkin anaknya nggak bisa atau nggak kuat gitu, lemah kalau untuk urusan party goers segala macamnya, pasti akan ngedon dulu ya, minimal 1 botol bir untuk chill begitu.
Ini kita langsung naik, untuk hostelnya tuh ada di lantai 2. Langsung ketemu dengan reception dan juga kamar pertama. Nah, ini untuk mekanisme check-in kayak biasa, kita menyerahkan paspor untuk dikopi sama petugas, nggak dijadiin deposit karena depositnya itu adalah 200.000 dong. Lumayan agak mahal untuk depositnya, tapi dikembalikan saat check out. Nah, ini penampakannya di lantai 2 kayak gini, beneran kayak apa sih ini, kayak terbuka banget gitu ya. Jadi kebayang ya, kalau lantai 1 malamnya tuh ada live music tuh kedenger sampai atas gitu. Ini asik sih kalau menurutku. Kalau misal, karena ini kan kebanyakan juga backpacker gitu, nggak ada lift di sini. Aku juga salut loh untuk mereka yang backpacker keliling negara, kemudian 3-4 bulan di luar negeri, bawa carrier-nya tuh sampai tinggi banget. Itu for thumbs up, karena di sini pun juga nggak ada lift, jadi tetap bawa tas sambil naik tangga gitu. Depan kamar kita dapat tempat untuk kita naruh sepatu, beneran semuanya, nggak boleh ada sepatu di dalam. Kemudian ini juga tiap lantai itu ada kayak semacam kursi dan juga meja. Cuman ini aku bisa kasih kesimpulan ya, karena ini kan penginapan yang aku inepin di last day di Ho Chi Minh begitu ya, karena kan besok pesawatnya itu di jam 9 pagi dan aku selalu dapat info gitu ya, kalau ya no joke untuk urusan ngantri di imigrasi Vietnam, makanya aku disarankan pergi ke airport itu jam 5 pagi atau 4 hours before the flight. Makanya aku pilih penginapan ini karena deket dengan airport gitu. Ini untuk kawasan kamarnya begitu ya. Ini satu kamar isinya kayak 10 bunk bed. Aku juga kaget ya, tinggiku 168 dikasih kamar yang menurutku, aduh, ini untuk yang nomor yang aku pakai kalau bisa di avoid kalau tinggi badannya Mas Bayu Dulur semuanya tinggi, karena ceilingnya tuh sempit untuk bagian kaki gitu. Ntar aku akan kasih tunjuk. Tapi menariknya adalah di setiap kamar itu udah ada yang namanya balkoninya. Nah, ini balkoni bisa ngelihat pemandangan keluar langsung. Dan aku juga kagetnya ya, yang tadi aku sempat bilang, aduh ini pasti bakalan nggak bisa tidur nih karena berisik nih. Ternyata nggak berisik dong. Aku nggak ngerti mereka pakai sistem kamarnya kayak gimana. Cuman ini aku tidak mendengar suara mobil, nggak dengar suara live music selama nginep di Nine Hostel and Bar. Makanya tidurnya nyenyak, bangun pagi bisa fresh banget. Meskipun aku bangun jam 4 pagi untuk mandi, untuk ke airport pagi-pagi buta gitu. Ini asik, kita bisa ngerokok di sini. Kemudian selama di sini sih aku nggak terlalu bersosialisasi ya, karena menikmati Bu Vivian dengan tamu di hostel sebelumnya, kemudian balik ke sini udah kayak setengah malam, kemudian udah persiapan istirahat, udah nggak begitu bersosialisasi, cuman say hi doang. Aku ketemu sama orang Florida yang mukanya kayak Ariana Grande, tepat tidur di seberang kasur kontrak. Aku akan kasih lihat ya. Ini kayak gini, totalnya ada 10 bunk bed. Dan aku yang tingginya 168 ini entah kenapa dikasih nomor 4 kalau nggak salah ya, 4 yang di situ tinggi ceilingnya tuh pendek banget di bagian kaki ini. Aku akan kasih tunjuk. Oh, 8 ya, bukan 10 ya, sorry. Ini isinya 8. Ini tangganya lumayan kokoh dari besi gitu dan nggak begitu bunyi nih. Kebayang ya, yang bawah itu kayak tinggi banget, tapi yang atas tuh kayak pendek banget. Ntar aku akan kasih lihat. Ini dapat locker dan ini juga smart key. Aku juga asik karena di sini ada lockernya juga bisa dikunci. Kemudian pintunya juga pakai smart key, jadi aman kalau bawa laptop segala macamnya. Ini terprovide dengan baik. Bahkan ini aku salut, ini salah satu yang tertinggi, tergede untuk urusan lockernya. Jadi aku juga ngelihat dari Florida seberangku itu tuh dia kayak 3 bulan traveling Southeast Asia. Carrier-nya tuh hampir setinggi badan dia. Kayak setengah badan dia gitu carrier-nya, keren banget. Padahal tingginya kayak pendek banget, mukanya kayak Ariana Grande. Nah ini tuh, kebayang ya kalau untuk yang tinggi 168 tuh ceiling yang bagian kaki ini pendek banget. Di sini juga dapat meja, kemudian mejanya tuh dari lockernya tadi sih. Tuh, lockernya juga segede itu. Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Kebayang ya kerennya gitu. Ini juga di sini dapat lampu, dapat handuk, dapat selimut. Selimutnya juga lumayan tebel. Ini warnanya hitam kalau untuk spraynya. Jadi nggak kelihatan kotor kali ya. Dan dapat tirainya juga tertutup sempurna. Kamarnya juga dingin.
Jadi aku tidur nyenyak banget di sini karena recovery banget, nenggak intunal dan nenggak tolak angin aku sebelum tidur. Bangun-bangun tuh udah langsung seger banget gitu. Ini untuk aturan-aturan dari hostelnya, silakan bisa nanti di pause. Bener sih aturan-aturan standar sih ya. Sekali lagi harga murah banget, cuman 92 ribuan. Ini pure cuman aku pakai untuk tidur doang sih. Cuman ini tadi yang tadi aku bilang, kalau untuk yang atas bagian kepala tuh tinggi ceilingnya, cuman yang bagian kaki itu tuh kayak pendek banget. Jadi beneran kayak ngebungkuk loh begitu kita naik pakai tangga ya kan. Kalau kita nggak hati-hati aku tuh kayak kejedot 2 kali gitu gara-gara emang ceilingnya tuh sangat pendek. Jadi mungkin boleh kalau tinggi badan 170 kok nanti dapat kamar nomor 4 mungkin boleh request. Nah ini dapat lampu colokannya hanya ada 1 tapi kayak masih ada space gitu loh di sebelah kanan dari kasur tuh. Itu masih ada space kalau kita mau naruh barang. Karena ini kan tinggi ya untuk kasurnya juga aku takjub. Tuh kan ceilingnya pendek banget tuh, kebayang ya. Habis dari naik kemudian mau menuju ke kasur. Nah kalau yang bagian sini udah kepentok ini nih ya kan. Nah karena ada entah ini mungkin outdoor AC tuh kelihatan ya. Begitu kita naik masih kayak harus ngebungkuk-bungkuk ya. Apalagi kalau kita mau turun, kalau tinggi badannya 170 ke atas kayaknya agak kesusahan. Jadi kayak jomplang banget antara bawah dan atas. Nah itu yang aku kasih lihat, itu orang Florida, Bethany. Hopefully you watch my video. Nice talking ya sama Bethany dari Florida yang aku sempat ketemu. Nah ini menyenangkan untuk sekedar tidur karena ini ke halte jalan kaki nggak sampai 1 menit. Naik bus nomor 152 kalau mau ke ke Ho Chi Minh City Bus Terminal juga jalan kaki kayak 5 menitan. Itu semua mode transportasi yang murah-murah bisa didapat di sana. Sekali lagi harganya murah banget di Agoda. Cuman 92 ribuan. Nanti aku akan taruh linknya di deskripsi. Tinggal klik link di deskripsi kalau mau dapat harga murah sama kayak yang aku dapat ini ya. Dan ini sekali lagi tidurnya aku nyenyak sekali berdelapan meskipun aku tidak bersosialisasi, cuman 1 orang doang. Sama bawah tuh orang Prancis cewek. Di sini tuh kayak cowoknya kemarin 3, selebihnya cewek semua dan mereka rumpik-rumpik karena nggak tahu ngobrol dengan bahasa sengau-sengau. Aku mikirnya sih pasti Perancis sih dari logat-logatnya. Senyaman ini beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi Nine Hostel and Bar. Kalau misalkan Kamas Betul semuanya mau ke Ho Chi Minh City, jangan lupa book penginapan yang satu ini. Kalau mau dapat harga murah sama kayak aku, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Udah lengkap dengan selimut, kemudian spraynya wangi, handuknya wangi, bantal 1 doang, masih ada space kanan kiri, dapat meja, lokernya gede. 92.000 I think it's such a worth it lah. Kemudian kita cek ke kamar mandinya. Ini 1 lantai itu kalau nggak salah itu kamar mandinya itu ada di bawah, 1 lantai di bawah. Jadi kayak kita turun gitu ya, turun 1 lantai itu ada 4 shower, kemudian ada 4 toilet, kemudian ada 4 wastafel. Nah ini dia. Jadi beneran senyaman ini, kayak nggak akan ngantri karena aku ketika bangun jam 4 pagi juga hanya aku doang yang mandi. Mereka pada langsung cabut gitu tanpa mandi, cuma cuci muka doang. Jadi beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi kalau kepengen banget menuju ke Vietnam, silahkan Ho Chi Minh City. Tinggal booking aja Nine Hostel and Bar. Kayaknya segini dulu ya, 4 penginapan dulu. Siapa tahu aku bisa ke Vietnam lagi untuk nanti bisa menyuguhkan lagi penginapan-penginapan murah ala aku begitu di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Minggu depan kita akan kembali ke Indonesia. Jadi terima kasih untuk Mas Betul semuanya udah selalu ngikutin experience-ku, perjalananku di Ho Chi Minh City. Sampai jumpa hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice day Kang Mas Bayu Tulur semuanya.